أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 255. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dhalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal
musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, birridhoillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa hadir kembali dari bumi Kota Baru Ndriyarejo, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita umat Islam untuk selalu berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini keluarga besar kita, diri kita, dan umat ini senantiasa berada di jalan yang benar, dan Allah lindungi kita semua dari pengaruh-pengaruh perbuatan keji dan mungkar yang akan menyeret kita ke dalam api neraka. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk seluruh saudara-saudari kita kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah, diberikan rizki yang mulia dan maqamah mahmudah, dengan senantiasa menjadi pribadi yang beriman, takwa, soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kita untuk seluruh saudara-saudari kita, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Hasr ayat 10 sampai 24, dan juga surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Mudah-mudahan kita beserta guru-guru kita, santri-santri kita, siswa-siswi kita, dan keluarga besar kita, mudah-mudahan dikumpulkan nanti dengan iman dan takwa selalu di dalam surga Aden bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada saat ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan Dia yang berhak untuk disembah. Apapun Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh sebagian manusia dengan alasan yang tidak benar, memang banyak jumlahnya, akan tetapi Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa dilihat nanti di surat Al-Ikhlas, surat ke-112 ayatnya 1 sampai 4. Yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Dialah yang hidup abadi, yang ada dengan sendirinya, dan Dia pulalah yang selalu mengatur makhluknya tanpa ada kelalaian sedikit pun. Kemudian ditegaskan lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengantuk. Orang yang berada dalam keadaan mengantuk tentu hilang kesadarannya, sehingga dia tidak akan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi sekali lagi, apabila kita kantuk berat, itu sangat berbahaya. Misalnya kita sedang berjalan, sedang mengemudikan mobil atau sepeda motor, maka lebih baik kita ini harus istirahat dulu, ya. Kadang-kadang makanya kita harus mengatur pola tidur kita, pola makan kita, sehingga bisa berkualitas tidur kita, karena itu berkaitan dengan kesehatan kita. Jadi hati-hati, sehingga dia tidak akan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengurus dan memelihara makhluknya dengan baik, tidak pernah kehilangan kesadaran ataupun lalai, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengantuk. Sudah tentu Dia tidak pernah tidur, karena mengantuk adalah permulaan dari proses tidur. Orang yang tidur lebih banyak
kehilangan kesadaran daripada orang yang mengantuk. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang disebutkan dalam ayat ini ialah bahwa Dialah yang mempunyai kekuasaan dan memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Dialah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang tak terbatas sehingga Dia dapat berbuat apa yang dikehendakinya. Semuanya ada dalam kekuasaannya sehingga tidak ada satupun dari makhluknya termasuk para nabi dan para malaikat yang dapat memberikan pertolongan kecuali dengan izinnya. Apalagi patung-patung yang oleh orang-orang kafir dianggap sebagai penolong mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Janganlah kita mengikuti orang-orang yang tidak punya ilmu, jadi bisa menyesatkan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang dimaksud dengan pertolongan atau syafaat dalam ayat ini ialah pertolongan yang diberikan oleh para malaikat, nabi dan orang-orang soleh kepada umat manusia pada hari kiamat untuk mendapatkan keringanan atau kebebasan dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat ini akan terjadi atas izin Allah. Dalam hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, dan orang-orang mukmin juga memberikan syafaat. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sifat Allah yang lain yang disebutkan dalam ayat ini ialah bahwa Allah senantiasa mengetahui apa saja yang terjadi di hadapan dan di belakang makhluknya, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah, melainkan sekedar apa yang dikehendakinya. Untuk mereka ketahui, kursi Allah mencakup langit dan bumi. Allah tidak merasa berat sedikit pun dalam memelihara makhluknya yang berada di langit, di bumi, dan di semua alam ciptaannya, termasuk di laut dan sebagainya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Mereka tidak mengetahui ilmu Allah kecuali apa yang telah dikehendakinya untuk mereka ketahui. Dengan demikian, yang dapat diketahui oleh manusia hanyalah sekedar apa yang dapat dijangkau oleh pengetahuan yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka, dan jumlahnya amat sedikit dibanding dengan ilmunya yang luas. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Surat Al-Isra ayat 85. Oleh karena itu marilah kita senantiasa belajar dan belajar dan belajar, sehingga dengan pembelajaran ini diharapkan kita menjadi guru-guru yang robbani, siswa-siswi yang robbani, dan umat-umat yang robbani yang terdapat di surat Ali Imran ayat 79, yaitu sebuah generasi atau umat manusia yang senantiasa berupaya dalam hidupnya untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, untuk menyempurnakan rukun Islamnya, rukun imannya, dan untuk menjadi orang-orang yang ihsan dan muhsin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.